Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول Qurratu a'yunina. الله. أشهد أن محمد رسول Ahlan wa marhaban qurratu a'yunina. حي على La haula wala الصلاة quwwata illa billah. حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatih wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa adabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir rasulillahi wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilih. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang singkat pada kesempatan Jumat siang pada hari ini, Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama kita hadirkan rasa takut kita hadirkan takwa kita hadirkan iman kita
kita pertebal takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa Allah telah menjanjikan kepada kita solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi, dan dengan takwa pula Allah janjikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak diduga. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Diakui atau tidak, dirasa atau tidak, kita semua sebenarnya menyatakan, kita semua secara enggak langsung mengatakan dalam diri kita bahwa kita ini mencintai baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada ikrar cinta, ada pengakuan cinta, ada perkataan cinta, maka idealnya setiap orang yang mencintai seseorang itu atau mencintai sesuatu itu tentunya idealnya akan melaksanakan apapun yang menjadi permintaan ataupun ajakan ataupun himbauan dari sosok yang dicintainya. Maka ketika dalam diri kita menyatakan bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak bisa enggak, tidak boleh tidak, ketika cinta itu kita ikrarkan, bahkan bukan hanya cinta yang kita ikrarkan, melainkan juga iman kita ikrarkan. Beriman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para nabi, dan tentunya iman kepada Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrar itu tidak cukup, melainkan juga mengikuti syariat yang ada. Maka apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan, apa yang menjadi ajakan dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya perlu kita ikuti, harus kita ikuti. Dan apa yang beliau perintahkan untuk ditinggalkan, apa yang beliau larang itu menjadi syariat tertentu yang harus kita hindari. Maka tegas dalam Al-Qur'an dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Ali Imran dikatakan, katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Yakni kepada umat. Kepada umat Nabiuna Muhammad yang mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku atau mengikuti syariat Nabiuna Muhammad. Maka niscaya Allah akan mencintaimu dan tentunya mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin, para jemaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Ketika ayat ini berbicara tentang cinta kita kepada Allah, dan cinta itu diimplementasikan melalui ngikut kepada syariatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faidahnya adalah kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita melakukan sesuatu yang diniatkan atas dasar kecintaan kepada baginda Nabiuna Muhammad, tidak lain dan tidak bukan hal yang utama yang bisa kita dapatkan adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkait masalah cinta kepada Nabi ini, Rasulullah sendiri tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Maka seolah-olah cinta kepada Nabi, beriman kepada Rasul, ini merupakan sesuatu yang ada dalam syariat kita.
Bahkan ada dalam rukun iman, iman kepada nabi, dan di antara nabi yang patut kita ikuti syariatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Kenapa kita ini harus beriman kepada Nabi? Mengapa kita ini harus cinta kepada Nabi Muhammad? Yang pertama adalah karena beliau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah, sebagai pembawa kasih sayang. Bagi siapa? Bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi bagi semesta alam. Beliau diutus karena membawa rahmah, membawa kasih sayang, maka tentunya dengan rahmah ini akan mengeluarkan kita dari kebodohan, mengeluarkan kita dari sifat-sifat fanatik buta, mengeluarkan kita dari hal-hal dolim, mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan jahiliyah menuju kepada nurul Islam, kepada cahaya Islam. Maka para ulama mengatakan beliau inilah syakka, tidak bisa diragukan lagi, beliau ini adalah teladan yang utama yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Kemudian nggak bisa enggak, kita juga harus cinta kepada Nabi karena beliau ini yang memberi syafaat. Bahkan syafaat diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebagai wasilah kepada syafaat itu. Bahkan kepada orang pendosa sekalipun bisa Rasulullah menjadi wasilah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bisa diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Namun tidak lantas kemudian orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, pernah meninggalkan sholat, tidak patuh kepada orang tua, kemudian melakukan hal-hal dosa-dosa besar lainnya, lalu santai-santai saja dengan mengharapkan syafaat dari Nabi. Tidak bisa. Harus ada hal lain yang menjadi pendukung dari syafaat itu. Yakni apa? Taubatnya sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Dan melakukan hal-hal yang memang menjadi syariat daripada Nabi Muhammad. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menggambarkan bagaimana karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan ayat ini cukup bisa menimbulkan kecintaan kepada kita terhadap baginda Nabi. Dalam ayat tersebut berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kalian sendiri yang tidak tahan melihat penderitaan kalian, sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan atas kalian, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Dalam surah At-Taubah ayat 128. Kalau kita buka tafsir dari ayat ini, para hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil redaksi demi redaksi dari ayat ini, dan dalam kitab tafsir, diantaranya dalam Jalalain atau dalam Ibnu Katsir itu ditegaskan bahwasanya yang pertama ada beberapa poin penting. Yang pertama, Allah menurunkan risalah, yakni dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah adab, dakwah akidah, dakwah fikih ini melalui sosok manusia yang bernama Muhammad al-Mustafa, Muhammad yang terpilih, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sosok mulia dari kalangan manusia, min anfusikum, dari kalangan manusia, bukan jin, bukan cahaya malaikat, bukan, melainkan dari sosok manusia. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memudahkan umat manusia dalam meneladani sosok beliau. Karena beliau manusia, kita juga manusia, maka kita bisa meneladani sesuai dengan karakter manusia pada umumnya, sesuai dengan fitrah manusia pada umumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang sangat dekat dengan umatnya, memahami dan sanggup berkomunikasi secara baik. Dan ini merupakan bagian dakwah beliau, yaitu apa? Dakwah akhlak yang pertama. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga karena beliau sebagai manusia, min anfusikum kata Allah,
beliau tentu akan merasakan apa yang kita rasakan. Kita rasakan sakit, beliau merasakan sakit. Kita berdarah, beliau berdarah. Kita bisa flu, beliau juga bisa flu. Maka ketika beliau merasakan apa yang diderita oleh umatnya, sampai-sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela ketika sakaratul maut, beliau mengatakan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sebagian dari derita yang ada dalam sakaratul maut itu dibebankan kepada beliau. Umatku separuh saja, aku biar merasakan lebihnya, kata Rasulullah. Ini saking cintanya beliau kepada kita. Ketika pengorbanan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas apa yang membuat kita tidak mau cinta kepada beliau? Bahkan ketika perang Uhud, dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika kalah dari perang Uhud, sahabat meminta Rasulullah untuk berdoa menghanyutkan musuh-musuh yang sudah berbuat zalim, musuh-musuh yang sudah membantai para sahabat, dan musuh-musuh yang sudah membuat Rasulullah terluka. Apa kata Rasulullah? Aku simpan doa pada hari ini untuk menjadi syafaat bagi umatku. Disimpan doa sakit pada waktu itu, kekalahan pada waktu itu disimpan, doa untuk bisa menang sebenarnya. Bisa saja Rasulullah mengangkat tangannya, meminta kepada Allah untuk menang pada saat itu, bisa saja. Namun Rasulullah simpan penderitaan pada hari itu untuk apa? Untuk kita yang belum pernah bertemu dengan beliau atas dasar kecintaan beliau kepada kita. Kenapa? Lantas apa yang membuat kita tidak bisa mencintai beliau sementara pengorbanan beliau luar biasa besarnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Beliau memberi teladan kepemimpinan yang tidak memberatkan. Maka beliau sendiri bersabda, bu'itsu bil hanifiyah as-samahah. Aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk membawa agama yang lurus dan agama yang toleran. Wa inna hadzal dina yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Maka dengan bahasa lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak menginginkan kepada kita ketika melaksanakan syariat-syariat Islam, beliau tidak mau kita ini merasa terbebani, tidak mau tersulitkan, bahkan untuk ibadah sekalipun. Maka pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang dari sahabat yang menjadi imam sholat dengan durasi bacaan yang sangat panjang, maka beliau mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, hai Mu'adz bin Jabal, apakah engkau hendak menghadirkan fitnah untuk agama ini? Sholli bin nasi sholata adhafihim, sholatlah engkau dengan standar makmum yang paling lemah di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karakter seperti ini sebenarnya ingin menghadirkan syariat kepada kita. Tetap wajib syariat dijalankan, namun tentunya dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan fitrah kemampuan manusia. Kalau dalam jamaah itu ada musafir yang harus segera bergegas, kalau dalam jamaah itu ada orang lemah tua renta yang tidak mampu untuk berdiri lama, kalau dalam jamaah itu ada orang yang harus bergegas pulang, maka tidak boleh sebenarnya seorang imam itu memperlama bacaannya, memanjangkan bacaannya, dan ini bagian dari syariat Nabi. Nabi memberikan syariat kepada kita, bahkan dalam sholat aturan-aturannya disesuaikan dengan fitrah, disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Maka ayat ini cukup mencerminkan bagaimana kemuliaan seorang baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kemudian membuat kita tidak mau cinta kepada beliau? Kemudian Nabiuna Muhammad juga merupakan sosok yang sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi umatnya. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa saat menerangkan redaksi ayat yang mengatakan harisun alaikum, ya, beliau menghubungkannya dengan hidayah dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik itu maslahat di dunia
ataupun maslahat di akhirat. Beliau mendorong adanya proses kesadaran ilahiyah dalam setiap hembusan nafas manusia, juga tersingkirnya madarat atau bahaya ya, atau kerugian ya, baik itu kerugian duniawi ataupun kerugian ukhrawi. Maka kemudian ditutup dengan Raufur Rahim ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat Rauf, yakni ulas kasih, dan Rahim, yakni penyayang. Yang mana Rauf dan Rahim ini ada dalam sifat Allah Asmaul Husna. Dan ini disematkan juga sebagai sifat Nabi. Maka ini sekaligus menunjukkan keistimewaan derajat Nabiuna Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada para nabi. Namun untuk urusan syariat diperintahkan kita untuk iman kepada Rasulullah Muhammad SAW bil khusus. Karena kenapa? Rauf dan Rahim menjadi penyematan istimewa Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Maka beliau ini gemar memaafkan. Beliau gemar memohonkan ampun kepada orang-orang yang mungkin khilaf, kepada umatnya di zaman dulu yang mungkin mempunyai kesalahan atas ketidaksadaran mereka. Maka Rasulullah gemar memaafkan. Maka melalui karakter-karakter yang tersebut tadi, kita berharap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui cintanya kepada kita bisa kita bisa berikan juga kecintaan kita kepada beliau, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita berikrar, kita mengatakan dalam diri kita cinta kepada Nabi, sudah seberapa besarkah kecintaan itu kita implementasikan dalam mengikuti beliau, dalam menjadikan beliau sebagai panutan, dalam menjadikan beliau sebagai role model kita. Maka disinilah kita sama-sama bermuhasabah. Semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan kita umat Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga bisa mendapatkan hidayah dan kecintaan beliau. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu ta'ala jawadul karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illa anta khalaqtani wa innahu la yaghfiru dhunuba illa Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafair rasyidin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.